Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Mbak Arini. Hai Mbak, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang sebuah cerita yang berhubungan sama sosok tuyul ingon-ingon dari budinya Mbak Arini. Lah, sosok tuyul sendiri itu dideskripsikan tubuhnya seperti anak kecil tapi memiliki paras seperti orang tua yang sudah berusia 80 tahun. Tuyul ini itu bisa dijadikan ingon-ingon sama seseorang. Lalu nantinya tuyul tersebut akan diberikan tugas untuk mengambil uang dari seseorang yang sudah ditargetkan sama si pemilik tuyul tersebut. Lantas, cerita apa sih yang dibagikan sama Mbak Arini ini? Lalu ada apa sama budinya Mbak Arini? Mungkin kalian sudah penasaran. Kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Pada suatu hari yang tenang di tahun 2018 kemarin, keluarga Mbak Arini itu dikejutkan dengan datangnya berita bahwa budinya Mbak Arini yang bernama Budi Sukma itu meninggal dunia. Memang sebelumnya pihak keluarga Mbak Arini ini sudah mendapatkan kabar kalau kondisi kesehatan Budi Sukma itu menurun. Ada beberapa penyakit komplikasi yang diderita sama Budi Sukma, sekalipun secara medis itu tidak terdeteksi. Jadi yang mengatakan bahwa Budi Sukma ini memiliki penyakit komplikasi itu dari seseorang yang ya bisa dikatakan paranormal atau orang pintar, di mana orang itu sengaja didatangkan sama pihak keluarga sebab pihak keluarga itu khawatir ketika tahu-tahu melihat Budi Sukma tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sebelum memanggil orang itu, pihak keluarga sudah membawa periksa Budi Sukma ke seluruh rumah sakit di kota tempat tinggal Mbak Arini. Tapi semua rumah sakit mengatakan bahwa Budi Sukma itu sehat, tidak ada penyakit yang bersarang di tubuhnya. Hingga akhirnya keluarga ikhtiar dengan memanggil orang itu. Dari hasil analisa si orang tersebut yang berdasarkan goib nih ya, analisa goib, Budi Sukma itu memiliki penyakit komplikasi yang entah kenapa secara medis tidak terdeteksi. Lah, orang ini itu tidak pernah menyebutkan kalau Budi Sukma ini itu sakitnya karena Budi Sukma pesugihan atau karena Budi Sukma punya ajian. Pure karena Budi Sukma sakit. Tapi orang ini itu tidak pernah meresepkan Budi Sukma untuk minum obat A, B, atau C. Melainkan orang ini akan rutin datang ke rumah Budi Sukma seminggu 2 kali. Lalu orang ini akan duduk bersila seperti bertapa di bawah kasurnya Budi Sukma, lalu membacakan segala macam mantra yang tidak diketahui dan tidak didengar oleh pihak keluarga. Terus habis itu selalu ritualnya ya diakhiri dengan tubuhnya Budi Sukma ini dikelilingi sama tempe yang berisi dupa. Jadi kayak ada tungku yang ditaruh tempe, lalu tungku itu ada bara api, terus atasnya ada dupa. Nanti tempenya itu akan dimuterin gitu ke tubuhnya Budi Sukma. Baru setelah itu orang itu pulang. Tapi nyatanya semakin lama kondisi kesehatannya Budi Sukma itu semakin menurun. Hingga pihak keluarga lambat launnya gak percaya sama orang itu dan memilih untuk memutus kontrak dengan orang tersebut. Lah, salah satu adik dari mamanya Mbak Arini itu memanggil seorang ustadz untuk datang ke rumah. Mereka percaya bahwa sakitnya Budi Sukma ini memang bukan secara medis. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama Budi Sukma, membuat beliau
sampai menjadi seperti itu. Karena sampai kondisinya separah itu, Budi Sukma nggak ada cerita sedikit pun kepada pihak keluarga. Ya, dia setiap kali ditanya cuma diam di atas kasurnya, tidak berdaya, dan nggak ada reaksi apa-apa. Cuman sesekali setiap tengah malam Budi Sukma itu akan menjerit kesakitan. Lalu di bagian dadanya itu akan mengeluarkan cairan merah. Hal itulah yang membuat keluarga ini janggal, merasa aneh dengan Budi Sukma. Udah didatangkan itu, ternyata orang itu mungkin tipu-tipu. Akhirnya ya udah dipanggilin Ustadz. Sampai Ustadz ini datang ke rumah, beliau begitu shock melihat kondisinya Budi Sukma. Beliau hanya bilang bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah Budi Sukma lakukan, dan semacam bayaran yang harus dibayar sama Budi Sukma. Nah, mendengar hal itu kan keluarga makin bertanya-tanya, ini kenapa? Ada apa sebenarnya? Akhirnya Pak Ustadz itu kembali bercerita bahwa sebenarnya Budi Sukma selama ini itu memiliki ingon-ingon, yaitu seorang tuyul, cuman satu. Dan tuyul itu selalu berada di sampingnya Budi Sukma. Bahkan saat orang itu datang, tuyul itu ada di pojok kiri kamar Budi Sukma, memandang si Pak Ustadz dengan tatapan sinis. Makanya Pak Ustadz kaget begitu masuk ke kamarnya Budi Sukma. Terus pihak keluarga tanya, solusinya apa Pak? Kami nggak bisa melihat kakak kami terus-menerus dalam kondisi seperti ini. Pak Ustadz itu justru memberikan jawaban yang membuat keluarga sedih. Dimana Pak Ustadz bilang, saya tidak mau mendahului takdir Tuhan, tapi sepertinya sudah tidak ada harapan untuk hidup Ibu Sukma. Karena sepertinya sebentar lagi Ibu Sukma akan menjemput ajalnya. Karena tubuhnya sudah tidak kuat memikul apa yang sudah dia lakukan. Jadi di sini saya hanya berpesan agar pihak keluarga selalu menguatkan. Andai kata hal itu datang secara tiba-tiba, keluarga harus ikhlas. Sering-sering nyalakan murotal Al-Quran dan sering-sering temani Budi Sukma agar tidak kesepian. Itu saran dari Pak Ustadz. Makanya adik mamanya yang paling bontot itu sampai standby di rumahnya Budi Sukma untuk menjaga Budi Sukma. Lah Budi Sukma sendiri itu punya perawat pribadi yang mengurus beliau di rumah. Tapi setelah mendengar pernyataan dari Pak Ustadz, si perawat pribadi ini nggak berani sendirian. Ya alhasil adik bontotnya mamanya Mbak Ari inilah yang akhirnya ikut tinggal di sana untuk mengawasi perkembangan kesehatan dari Budi Sukma. Sampai hari itu tiba. Keluarga Mbak Ari ini benar-benar kaget banget ketika dengar Budi Sukma meninggal dunia. Padahal temponya itu tidak terlalu lama dari pertemuan terakhir keluarga sama Pak Ustadz. Baru 3 minggu yang lalu Pak Ustadz ngomong begitu. Terus sekarang Budi Sukma meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya keluarga Mbak Ari ini tuh sempat ada planning mau ngejenguk Budi Sukma, tapi menunggu anak-anaknya Mbak Ari ini itu libur sekolah. Dan kebetulan kurang 2 minggu lagi anak-anaknya Mbak Ari ini liburan sekolah. Ternyata belum niat itu tersampaikan, Budi Sukma sudah terlebih dahulu pergi menghadap Yang Kuasa. Jelas berita duka ini membuat keluarga Mbak Ari ini sangat sedih, terkhususnya Mbak Ari ini. Karena di memori Mbak Ari ini, Budi Sukma ini adalah sosok bude yang sangat baik dan royal sekali kepada ponakan-ponakannya. Lah, kita sekarang masuk ke background dari si Budi Sukma ini. Budi Sukma ini merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Semuanya perempuan. Lah, mamanya Mbak Ari ini itu anak kedua.
Jadi Budi Sukma ini adalah saudara kandung dari ibunya Mbak Arini. Mbak Arini inget banget ya, pada waktu kecil nih ya, dia itu selalu diajak sama ibunya untuk main ke rumahnya Budi Sukma. Lah kebetulan di pernikahan Budi Sukma itu tidak dikaruniai buah hati. Tapi rumah tangganya itu sangat harmonis dan bisnisnya itu berkembang pesat, yang membuat sosok Budi Sukma dan suaminya di keluarga ibunya itu paling menonjol, paling kaya, paling sultan. Jadi begitu di momen-momen penting, contohnya kayak Idul Fitri, Idul Adha, liburan keluarga, pasti akan ngumpul di rumahnya Budi Sukma. Sebab orang tua dari ibunya Mbak Arini itu sudah meninggal dunia semuanya. Jadi mereka akan berkunjung ke rumah saudara yang lebih tua. Itu sudah menjadi tradisi di keluarga ibunya Mbak Arini. Begitu ponakan-ponakan pada ngumpul nih ya di rumahnya Budi Sukma, mereka pulang dari rumahnya Budi Sukma itu tidak dengan tangan kosong. Karena Budi Sukma akan memberikan uang saku yang banyak sekali kepada ponakan-ponakannya. Selain itu, Budi Sukma akan menyiapkan banyak masakan jajanan yang enak-enak untuk pihak keluarga ketika mereka main ke sana. Tidak ada pihak keluarga yang menyinggung kenapa Budi Sukma dan suaminya memutuskan untuk tidak punya anak atau adopsi anak. Karena bagi keluarga ibunya Mbak Arini, hal itu cukup sensitif. Dan bagi keluarga melihat Budi Sukma dan suaminya hidup rukun, adem ayem, itu sudah lebih dari cukup. Karena keponakan-keponakan Budi Sukma itu juga sudah seperti anaknya Budi Sukma. Bahkan ada satu momen di mana Mbak Arini itu telat bayar SPP 4 bulan. Ibu bapaknya itu perekonomiannya lagi sulit. Lah, otomatis bapaknya Mbak Arini ini minta tolong ke ibunya untuk minta bantuan ke Budi Sukma. Gak pakai pertanyaan panjang lebar, gak pakai babi bu bebo, Budi Sukma langsung ngasih uang, bahkan dengan jumlah nominal yang lebih dari yang mereka butuhkan. Kata Budi Sukma, pakai aja. Nanti kalau memang kalian mau kembalikan kalau uang kalian tuh sudah lebih-lebih. Budi Sukma gak pernah nagih. Budi Sukma tuh selalu rutin tanya kabar saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya. Budi Sukma itu selalu rajin ngajak keluarganya ngumpul bareng ke rumah dia. Ya mungkin hal itu bisa menepis kesepian di kehidupan Budi Sukma yang tidak terlalu signifikan Budi Sukma tunjukkan di hadapan pihak keluarga. Tapi pihak keluarga itu paham kenapa Budi Sukma itu suka banget mengadakan kumpulan dengan keluarga-keluarga, karena Budi Sukma itu sebenarnya kesepian. Dan pihak keluarga itu sama sekali gak ada yang menyangka kalau ternyata Budi Sukma itu memiliki ingon-ingon, tuyul. Karena yang pihak keluarga tahu Budi Sukma itu memiliki banyak sekali bisnis, seperti perkebunan, sawah yang luas banget, restoran, belum lagi beberapa toko baju yang lokasinya itu banyak itu loh. Jadi pihak keluarga berpikir bahwa pendapatan Budi Sukma sampai bisa sekaya itu ya dari bisnisnya, di mana memang Budi Sukma dan suaminya itu terkenal ulet orangnya. Nggak taunya di balik semua kemewahan, semua keindahan yang Budi Sukma dan suaminya tampilkan, ternyata ada sebuah rahasia besar yang mereka sembunyikan dari pihak keluarga. Sampai hal itu terungkap setelah seorang ustadz didatangkan untuk membantu memberikan solusi atas kondisinya Budi Sukma. Gak pakai lama setelah mendengar kabar duka, keluarga Mbak Arini langsung pergi ke rumahnya Budi Sukma, yang mana lokasinya itu gak jauh, cuma di kota sebelah. Jarak tempuhnya itu kalau naik mobil ya, kalau gak macet 40 menit udah sampai, kalau macet ya 1 jam, naik motor lebih cepat lagi. Begitu tiba di sana, bendera kuning sudah dikibarkan, yang artinya di situ lagi ada yang berduka. Ternyata semua adik-adik mamanya itu udah pada datang.
termasuk salah satu adik mamanya yang nomor 5 yang rumahnya itu jauh ya, hitungannya jauh lah dari lingkungan mereka, itu udah datang lebih dulu. Semua menangis, semua nggak nyangka. Dan begitu keluarga Mbak Ari ini menghampiri jenazah Bode Sukma yang sudah terbujur kaku tidak bernafas ditutup kain jarik, tiba-tiba Mbak Ari ini tuh mencium ada aroma yang aneh, aroma amis seperti aroma ikan yang sudah lama membusuk. Tapi ini sumbernya dari mana? Pas Mbak Ari ini dekati, ternyata itu bersumber dari jenazahnya Bode Sukma. Mbak Ari ini tidak mau koar-koar tentang hal ini karena ya mereka lagi berduka. Sampai ibunya Mbak Ari ini tuh menyibak kain jarik tersebut dan mereka shock ketika melihat kondisi jenazahnya Bode Sukma. Matanya terbuka terbelalak. Ibunya Mbak Ari ini di situ menangis histeris dan mempertanyakan kenapa jenazahnya Bode Sukma seperti ini. Akhirnya adiknya ibunya Mbak Ari ini yang nomor 3 itu mengajak Mbak Ari ini keluar sambil menenangkan ibunya Mbak Ari ini. Setelah ibunya Mbak Ari ini tenang, barulah ibunya Mbak Ari ini diceritakan tentang alur kejadian sebelum Bode Sukma menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti yang aku katakan, adik bontot dari ibunya Mbak Ari ini itu kan ikut tinggal di rumahnya Bode Sukma. Sebut saja namanya Tante Ira. Tante Ira tuh ceritanya baru aja pulang kerja sekitaran jam 2. Memang Tante Ira itu kalau kerja pulangnya jam 2. Kerjaannya juga deket dari rumahnya Bode Sukma. Begitu tiba di rumah, pengawas atau babysitternya Bode Sukma itu udah duduk di teras depan sambil ketakutan. Tante Ira turun dari mobil menghampiri si Mbak babysitter ini, terus tanya, kenapa Mbak kok ketakutan kayak gini? Sambil dengan mulut yang bergetar, si Mbak babysitter ini bilang, Mbak, ibu, kenapa Mbakku, kenapa? Akhirnya mereka masuklah ke dalam. Begitu mereka masuk ke dalam, Tante Ira itu kaget banget ketika melihat Bode Sukma itu membuka pakaian atasnya dan keluar banyak sekali cairan merah dari dadanya. Kalian paham kan? Dan itu ada di sebelah kanan. Tante Ira di situ kaget ya kan, dia takut, dia berusaha mendekat sama Bode Sukma dicegah. Jangan dek, jangan, biarkan dulu dia menyusu. Ini waktunya dia minum. Jangan ganggu dia minum. Kalau kamu ganggu dia minum, dia marah. Mendengar hal itu, Tante Ira kan bertanya-tanya, dia ini siapa? Apakah mbaknya ini lagi berhalusinasi? Atau justru di situ ada sosok yang tidak mampu dia lihat? Akhirnya Tante Ira itu menghubungi Tante Lucy, yaitu adik mamanya Mbak Arini yang nomor 3 yang tadi nenangin ibunya Mbak Arini. Tante Lucy pas waktu ditelepon sama Tante Ira langsung pergilah ke rumahnya Bode Sukma. Dan Tante Lucy itu tidak pergi seorang diri, melainkan rame-rame tuh bareng 2 anaknya dan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz tuh dijemput dari rumahnya, habis itu diajak ke rumahnya Bode Sukma. Di situ juga ada suaminya Tante Lucy. Begitu tiba di rumahnya Bode Sukma, Pak Ustadz di situ langsung memalingkan pandangannya sambil berkata, kita keluar dulu, biarkan sosok itu menyelesaikan dulu minumnya. Pihak keluarga yang mendengar itu langsung kaget, akhirnya berkumpul di ruang tamu. Di situ Pak Ustadz bilang, sepertinya sebentar lagi Ibu Sukma ini sudah tidak kuat, karena sosok itu semakin semakin kuat minumnya, dan saya takut Bode Sukma. Paham kan kalian? Lah, pas mereka lagi ngobrol nih ya di ruang tamu, Bode Sukma itu tiba-tiba teriak histeris, kesakitan.
Terus habis itu mereka langsung samperin, dan itu Budi Sukma sudah seperti sakaratul maut. Pak Ustadz minta tolong kepada Tante Lucy dan Tante Ira untuk menutup bajunya Budi Sukma agar beliau bisa mendekat ke tubuhnya Budi Sukma. Pak Ustadz ini juga bilang, harusnya sosok hitungannya prewangan atau bahasanya ingon-ingon ini kalau minum itu cuma tengah malam. Tapi kenapa di sore hari sosok ini minum? Loh, memang Pak Ustadz tahu tentang hal-hal ini? Pak Ustadz bilang, kita bahas dulu nanti. Kita bahas ini nanti ya. Kita urus dulu Ibu Sukma. Kasihan dia. Akhirnya sama Pak Ustadz didoakan. Terus Pak Ustadz minta segelas air. Habis itu Pak Ustadz baca-baca doa, dan air itu minta tolong untuk diminumkan ke Budi Sukma. Budi Sukma masih hidup di situ. Sempat minum beberapa tegukan. Habis itu airnya kayak nggak mau masuk, melebar di pipi kanannya pipi kiri kanan Budi Sukma, Habis itu Pak Ustadz bilang begini, kita sama-sama baca doa yuk untuk melindungi Budi Sukma. Karena saya melihat sosok itu sebelum pergi marah sama Budi Sukma, sama Ibu Sukma. Akhirnya semuanya baca doa di sekitaran Budi Sukma. Semuanya mengelilingi tubuhnya Budi Sukma. Budi Sukma di situ tiba-tiba kejang-kejang. Akhirnya diteleponkanlah dokter dari rumah sakit yang jaraknya nggak jauh dari rumahnya Budi Sukma. Butuh sekitar 10 menit. Tim medis tuh tiba ke rumahnya Budi Sukma. Dan tim medis itu mengalami kesusahan saat mengangkat tubuhnya Budi Sukma untuk dimasukkan ke dalam ambulan. Karena mereka mengaku tubuhnya Budi Sukma itu panas banget. Pas waktu dicek nih sama Tante Lucy, dipegang tubuhnya Budi Sukma, ternyata memang benar tubuhnya itu sudah panas seperti air yang mendidih. Dicari cara kayak mana caranya, pokoknya Budi Sukma ini harus bisa dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Akhirnya ketemu tuh cara, dan Budi Sukma berhasil dibawa masuk ke dalam ambulan. Yang ikut masuk ke dalam ambulan itu Tante Lucy sama anaknya Tante Lucy yang paling bungsu. Yang lain mengikut menggunakan mobil, termasuk si Mbak Baby Sister ini juga ikut karena takut di rumah sendirian. Begitu tiba di rumah sakit, Budi Sukma ini langsung dimasukkan ke UGD, langsung ditangani sama dokter. Bahkan dokter bingung kenapa Budi Sukma bisa seperti ini. Langsung dimasukkan oksigen, dipasang infus, dicek segala macamnya. Hingga akhirnya Budi Sukma itu sudah berhasil ditenangkan. Budi Sukma kondisinya sudah stabil. Bahkan beliau sudah bisa membuka mata karena selama kejang tadi itu matanya tertutup. Nggak mau buka, dipanggil berkali-kali nggak mau, cuma kejang doang badannya. Terus dengan suara terbata-bata Budi Sukma berkata di hadapan adik-adiknya dan Pak Ustadz, begitu ponakannya juga. Beliau bilang begini, Mbak minta maaf ya kalau Mbak menyusahkan kalian, tapi Mbak sudah tidak kuat. Mbak ingin ikut sama mas kalian. Mendengar hal itu kan, sebagai seorang adik ya, Tante Lucy sama Tante Ira mencoba untuk menepis. Jangan gitu Mbak, jangan gitu. Masih ada kami Mbak. Kami gak mau kehilangan Mbak secepat ini. Ponakan-ponakan Mbak juga berdoa, selalu berdoa berharap agar Mbak sembuh. Mbak jangan patah semangat dong. Di situ Budi Sukma cuma diam menangis. Habis itu dokter bilang bahwa Tante Ira dipanggil ke ruangan dokter. Tante Ira pergilah ke ruangan dokter, dan yang menjaga Budi Sukma itu Tante Lucy beserta yang lainnya. Di ruangan dokter Tante Ira diberitahu bahwa kondisinya Budi Sukma ini itu aneh. Anehnya kenapa? Waktu dicek ya sama dokter, kan tubuhnya Budi Sukma itu kejang-kejang, panasnya tinggi. Habis itu dilakukan segala macam pengecekan, dan rencananya itu mau dibawa ke ruang ronsen. Tapi sebelum itu kan Tante Ira dipanggil dulu ke ruangan dokter. Dokter bilang begini, saya heran kenapa denyut nadinya Ibu Sukma itu tidak terdeteksi. Jangankan denyut nadi, detak jantung itu tidak terdeteksi Mbak.
Loh, kok bisa? Makanya saya juga bingung. Tapi nafasnya ada. Lah di sini saya menyarankan agar Ibu Sukma dilakukan rongsen. Kalau pihak keluarga mengizinkan, rongsen akan segera kami lakukan. Karena kami penasaran, ini sebenarnya ada apa. Yaudah nih, Tante Ira setuju, Bude Sukma dibawalah ke ruangan rongsen. Pas waktu Bude Sukma dibawa ke ruangan rongsen, Tante Ira cerita ke Tante Lucy. Tante Lucy nggak percaya, nggak mungkin, gimana ceritanya denyut nadi nggak ada, detak jantung nggak ada, tapi mbaknya masih bernafas. Itu gimana? Apa ya? Cocok loginya kan aneh, nggak masuk akal. Habis itu Bude Sukma selesai di rongsen. Sekitar 5 menit kemudian hasil rongsen keluar. Tante Ira dipanggil lagi lah. Kali ini Tante Ira ngajak Tante Lucy biar Tante Lucy percaya. Bude Sukma dibawa lagi tuh ke UGD. Begitu Tante Lucy dan Tante Ira masuk ke ruangan dokter untuk mendengarkan nih ya, pernyataan analisa medis versi si dokter setelah Bude Sukma di rongsen. Betapa terkejutnya mereka ketika dokter ini berkata bahwa seluruh organ vitalnya Bude Sukma itu seharusnya sudah tidak berfungsi, termasuk jantung. Dan Bude Sukma itu harusnya sudah meninggal dunia. Tapi bagaimana bisa nafasnya Bude Sukma itu masih ada? Itu yang jadi pertanyaan sama si Pak dokter ini. Mendengar hal itu, Tante Lucy maupun Tante Ira kayak nggak mungkin dokter, nggak mungkin. Kalau memang seluruh organ vitalnya ini tidak berfungsi lagi, termasuk jantungnya, kenapa mbak saya masih hidup dan membuka mata, nafasnya pun normal? Itu juga yang buat dokter ini bingung. Jadi seolah-olah nih ya, Bude Sukma itu kayak mayat hidup. Sampai dokter itu bilang, mohon maaf nih ya mbak, saya merinding melihat kejadian ini. Terus sekarang kita harus berbuat apa? Kita harus bagaimana? Apa perlu saya analisa lebih lanjut kondisi kesehatannya Ibu Sukma? Tante Ira bilang begini, kalau memang itu diperlukan dan itu lebih valid lagi untuk mendeteksi sakit kakak saya ini apa, silahkan dokter lakukan. Kami pihak keluarga mengizinkan. Belum juga si dokter ini mengambil langkah lebih jauh untuk memeriksa kondisi kesehatan dari Bude Sukma. Tiba-tiba suaminya Tante Lucy itu menyusul ke ruangan dokter dan bilang kalau Bude Sukma itu kejang-kejang lagi. Akhirnya semuanya pada pergi ke UGD dan itu situasi darurat. Pas waktu dokter tiba, perawat lagi panik nih ya. Terlihat keluar cairan merah merembes di bajunya Bude Sukma. Dan saat dibuka, betapa terkejutnya kondisi dada Bude Sukma. Itu seperti gambarannya ini ya, apel yang lagi nyusut. Bener-bener nyusut, jadi kayak kantong kiwir-kiwir gitu. Dokter bingung. Sampai dokter bilang ini bukan hanya sakit secara medis, tapi juga ada hubungannya sama goib. Pak Ustadz di situ langsung ambil alih, mengajak semua orang berdoa di hadapan Bude Sukma yang kejang-kejang lagi nih ya. Semua orang akhirnya hening berdoa sampai tak lama kemudian Bude Sukma diam dan mulai tertidur, gak bangun untuk selama-lamanya. Ya, di hadapan seluruh orang yang ada di UGD itu, Bude Sukma menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan sejuta pertanyaan, dengan rahasia yang belum Bude Sukma ceritakan secara langsung kepada pihak keluarga. Aku nggak bisa bayangin ya gimana dari posisinya Tante Lucy dan Tante Ira yang melihat Bude Sukma menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu.
Kita berdoa semoga Budi Sukma diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan dilapangkan jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke cerita. Pas waktu dicek sama Pak Dokter, kali ini Budi Sukma sudah benar-benar tidak bernafas. Ya, Budi Sukma benar-benar meninggal dunia tepat di pukul 3:30 sore pada hari itu. Pihak keluarga di situ masih shock. Akhirnya satu persatu Tante Ira dan Tante Lucy menghubungi saudara-saudaranya, sampai akhirnya mereka menghubungi keluarganya Mbak Arini di sekitaran jam 4 sore. Mendengar cerita itu, ibunya Mbak Arini antara percaya nggak percaya, karena beliau ingat sekali sewaktu mereka masih kecil, Budi Sukma inilah yang membimbing adik-adiknya untuk selalu rajin sholat, selalu rajin datang ke masjid untuk ngaji, selalu patuh dalam agama. Tapi kenapa kok sampai Budi Sukma bisa sejauh ini dari agama? Apa yang melatar belakangi Budi Sukma? Andai kata hal itu benar-benar dilakukan sama Budi Sukma, ketika keluarga lagi ngumpul nih ya, membahas tentang Budi Sukma, babysitternya Budi Sukma itu datang menghampiri mereka, dimana si Mbak ini itu datang dengan membawa sebuah buku diary. Buku diary itu diberikan kepada ibunya Mbak Arini sambil berkata, "Bu, selama Bu Sukma tidak bisa beranjak dari kasur, Bu Sukma itu kerap sekali nulis di buku diary ini. Dan sepertinya ibu bisa membaca buku ini, mungkin di dalamnya ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab." Buku itu diserahkan dan si Mbak ini masih ada di situ. Akhirnya ibunya Mbak Arini ini membuka lembar per lembar buku harian itu. Lalu ada satu poin di mana ini curhatan dari Budi Sukma saat pertama kali bertemu sama suaminya. Jadi buku diary itu atau buku harian ini tuh udah lama banget. Tapi nggak setiap hari juga Budi Sukma ini cerita di dalam buku diary itu. Sepertinya hanya momen-momen tertentu. Contohnya saat pertama kali dia bertemu dengan suaminya. Di buku diary itu Budi Sukma menulis bahwa dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang sangat wibawa sekali. Sifatnya, sikapnya itu hampir mirip sama sosok bapaknya. Karena dia rindu dengan sosok bapaknya, lalu laki-laki ini memiliki sifat dan sikap seperti bapaknya. Ketika laki-laki itu memberikan clue ingin mendekati Budi Sukma welcome. Sampai akhirnya mereka menjalin asmara lalu menikah. Tapi ternyata pernikahan mereka itu mengalami tentangan dari pihak keluarga suaminya. Sebab Budi Sukma itu berasal dari keluarga yang sederhana. Apalagi Budi Sukma ini juga termasuk tulang punggung keluarga. Karena bapaknya atau kakeknya Mbak Arini ini sudah meninggal ketika Budi Sukma itu masih duduk di bangku SMA. Dan selama itu mereka hidup hanya bersama seorang ibu yang sangat pekerja keras. Lalu ketika Budi Sukma berhasil lulus dari bangku SMA dan mendapatkan pekerjaan, ibunya meninggal dunia. Jadi mau gak mau Budi Sukma mengambil alih semua tanggung jawab orang tuanya untuk membesarkan adik-adiknya yang masih sekolah. Lah pada waktu itu adik-adiknya yang masih sekolah itu yang nomor 4 sampai nomor 6. Sedangkan yang nomor 2, 3 termasuk ibunya Mbak Arini ini alhamdulillah sudah bekerja. Di situ Budi Sukma melibatkan adiknya yang nomor 2 dan adiknya yang nomor 3 perihal perekonomian. Sampai akhirnya Budi Sukma menikah dan adiknya yang nomor 4 ini sudah bekerja, lulus dari bangku SMA dan bekerja. Akhirnya kan Budi Sukma bisa sedikit lega. Terus bertemu dengan kekasihnya
dengan suaminya mau menikah ternyata ditentang. Karena keluarga Budi Sukma itu berasal dari keluarga yang sederhana, jomplang jauh sama keluarga suaminya. Hal itulah membuat keluarga suaminya ini gak bisa menerima Budi Sukma untuk menjadi istri dari suaminya. Sampai akhirnya Budi Sukma itu sedih banget, bener-bener sedih. Bahkan Budi Sukma itu terlihat hampir frustasi. Tapi ternyata suaminya ini itu sangat-sangat mencintai Budi Sukma. Sampai akhirnya mereka berjuang. Mereka mulai membuka toko dari hasil tabungan keduanya. Itu mereka belum nikah, mereka masih pacaran. Dengan harapan siapa tahu ketika Budi Sukma punya toko, ibunya atau mertuanya Budi Sukma ini melihat kalau Budi Sukma ini ada seorang pengusaha, Budi Sukma bisa diterima. Ternyata untuk buka toko aja itu perjuangannya juga sulit banget. Ya, mereka harus mengalami jatuh bangun yang enggak sedikit. Mereka harus rela menahan lapar untuk toko itu, biar toko itu tetap terus berjalan. Sampai pada akhirnya mereka itu berada di titik lelah. Mereka udah hampir menyerah. Terus tahu-tahu salah satu teman suaminya Budi Sukma itu main ke toko. Lah tokonya itu kan menjual macam-macam. Jadi Budi Sukma itu kayak beli baju di grosiran lokal, kayak kaos, celana pendek, celana panjang, cowok cewek. Lalu Budi Sukma itu juga menjual kue di toko itu, karena kebetulan Budi Sukma ini bisa pinter banget bikin kue, ya kan. Tapi ya kadang laku, kadang enggak. Makanya mereka tuh hampir stres. Terus tahu-tahu temennya suaminya Budi Sukma ini main ke toko, dimana si orang ini tanya tentang perkembangan tokonya Budi Sukma dan suaminya. Ya mereka cerita apa adanya kalau tokonya ini kemungkinan sebentar lagi akan gulung tikar. Terus ditanya kesulitannya apa. Jelas kesulitannya adalah mereka mencari konsumen. Konsumen tuh kadang datang, kadang enggak sama sekali. Tiba-tiba si orang ini itu menyarankan kepada Budi Sukma dan suaminya tentang sesuatu hal yang mungkin gak pernah mereka dengar, yaitu pesugihan. Dan pesugihan yang disarankan adalah pesugihan tuyul. Katanya ini adalah pesugihan yang tidak memerlukan rentetan aneh-aneh. Dari omongan itu Budi Sukma dan suaminya tergiur, ya kan? Sampai akhirnya mereka nekat mengambil jalur itu untuk menciptakan kesuksesan dalam berbisnis. Pergilah mereka ke rumah kenalan dari si orang ini. Sebut saja namanya Badato, ya. Budi Sukma bersama suaminya dan teman suaminya pergi ke rumahnya Mbah Dato sekitaran hampir tengah malam. Karena kalau mau ke rumah Mbah Dato memang hanya diperbolehkan tengah malam. Begitu tiba di sana, Mbah Dato itu ternyata sudah tahu dengan niat kedatangan mereka. Nggak pakai lama Mbah Dato langsung menyerahkan segala macam perintilan. Budi Sukma dan suaminya disuruh bayar uang mahar. Baru setelah itu mereka ritual. Budi Sukma dan suaminya itu nggak diperbolehkan pulang selama 4 hari karena mereka harus menjalankan serangkaian ritual. Ritualnya apa aja pihak keluarga nggak tahu karena Budi Sukma tidak menuliskan secara spesifik rentetan ritual-ritual yang mereka lakukan pada waktu itu. Hanya ditulis ritual saja. Makanya pada waktu itu ibunya Mbak Arini ingat banget Budi Sukma itu nggak pulang ke rumah, dicari ke tokonya nggak ada, dicari ke rumah teman-temannya nggak ada, terus tahu-tahu pulang dengan perasaan gembira. Ditanya kenapa nggak mau cerita. Kembali dulu nih ya ke cerita Budi Sukma yang datang ke rumahnya Mbah Dato. Setelah melakukan ritual 4 hari itu, Budi Sukma disuruh pulang ke rumah dan Budi Sukma diminta untuk puasa putih. Katanya tujuannya puasa putih ini agar sosok yang nantinya menjadi ingon-ingon itu mau ikut sama dia. Ya udah, Budi Sukma puasa putih lah itu selama 7 hari berturut-turut, termasuk puasa ngapit weton. Kalau kalian
kurang familiar dengan puasa ngapit weton, mungkin bisa searching di Google. Ibunya Mbak Arini tuh sempat inget banget kalau Budi Sukma tuh pernah puasa putih selama 7 hari. Cuman nggak tahu tujuannya untuk apa. Katanya itu sebagai bentuk ikhtiar biar tokonya laris. Dan lagi-lagi membawa-bawa agama. Sebagai seorang adik ya udahlah, kan mereka udah punya kehidupan masing-masing. Ajaibnya tokonya Budi Sukma itu jadi laris manis. Bener-bener langsung diserbu sama konsumen tuh banyak banget. Hingga Budi Sukma tuh bisa buka cabang di beberapa tempat. Lah dari kesuksesan itulah Budi Sukma akhirnya ke rumah mertuanya gitu kan. Ternyata adik dari suaminya ini adalah salah satu konsumen tetap di cabang tokonya Budi Sukma. Karena katanya dia suka sama koleksi baju-baju yang dijual di tokonya Budi Sukma. Lah mendengar Budi Sukma sudah menjadi seseorang yang sukses dan bahkan ya derajatnya hampir imbang sama mereka, Budi Sukma diterima lah sama keluarga suaminya hingga akhirnya mereka menikah. Apakah pesugihan tuyul itu masih berlanjut? Masih berlanjut. Sebenarnya pada waktu itu nggak ada lah yang namanya Budi Sukma harus menyusui lah, si tuyul itu harus minum lah, nggak ada. Kata Mbak Dato ya, tuyul itu cukup dikasih 2 ember, satu diisi sama bola-bola plastik dikasih air, satunya air yang diisi sama yuyu atau kepiting kecil-kecil. Nantinya itu akan dijadikan mainan sama si tuyul. Dan si tuyul ini cukup diberi makan 3 hari sekali, yaitu 3 ekor ayam utuh, ayam kampung utuh, terus aneka bunga-bungaan, pisang satu tandan apa satu cengkeh tuh yang satu iris gitu. Terus habis itu kopi hitam pahit, 2 batang rokok, dan 5 butir telur ayam kampung. Itu harus ditaruh di ruangan khusus. Ruangan itu nggak boleh dimasukin sama orang lain selain Budi Sukma dan suaminya. Makanya setelah menikah, Budi Sukma sama suaminya memutuskan untuk membeli rumah. Dalam waktu 1 tahun mereka udah bisa beli rumah yang luasnya tuh lumayan banget, 8 kali 20, kan itu udah lumayan gede, itu gede lah hitungannya, panjang gitu kan ke belakang. Lah di rumah itulah Budi Sukma menyiapkan 1 ruangan khusus yang dikhususkan untuk tuyulnya. Entah gimana ceritanya tuyul itu tiba-tiba minum ke Budi Sukma. Lah Budi Sukma sendiri di buku hariannya itu juga tidak menceritakan secara detail. Tahu-tahu lompat ke beberapa halaman yang menceritakan. Di situ Budi Sukma menulis kalau tuyul ini itu makin lama makin agresif, selalu nempel ke tubuhnya dan tiap malam selalu minta minum. Budi Sukma tidak berdaya. Dan itu pas posisi suaminya Budi Sukma tiba-tiba meninggal dunia. Jadi ceritanya pada suatu pagi mereka tuh mau mendatangi toko-toko mereka untuk ya biasalah cek rutin gitu. Suaminya mandi terlebih dahulu, Budi Sukma nyiapin sarapan. Tiba-tiba dari arah dapur ya, Budi Sukma yang lagi nyiapin sarapan suaminya mendengar suara teriakan suaminya dari arah kamar mandi kamar. Budi Sukma langsung berlari menuju ke kamarnya, dan saat Budi Sukma buka pintu kamar mandi, suaminya itu sudah dalam keadaan tergeletak dengan mulut menganga, mata terbelalak melihat ke arah atas, pinggir matanya itu sudah keluar cairan merah, dan suaminya sudah kaku tidak bergerak sama sekali. Pas waktu dicek, suaminya ini sudah tidak bernafas. Budi Sukma tidak memanggil dokter untuk memeriksa kondisi suaminya, melainkan Budi Sukma langsung meminta ART-nya yang pada waktu itu masih bekerja di rumahnya Budi Sukma untuk pergi ke rumahnya Pak RT memberikan kabar kalau suaminya Budi Sukma telah meninggal dunia. Jadi meninggalnya mendadak begitu saja. Nah setelah meninggalnya suaminya, sosok tuyul yang menjadi ingon-ingon dari Budi Sukma dan suaminya ini makin agresif. Yaitu tadi seperti yang dituliskan sama Budi Sukma. Tiba-tiba setiap tengah malam tuyul ini akan minta minum.
Sampai pada suatu hari Budi Sukma tuh merasa sakit banget. Dia tuh gak bisa mentoleransi lagi, hingga akhirnya dia tuh sering banget berteriak karena kesakitan. Tapi di lain sisi dia juga gak berdaya, dia takut dengan sosok ini. Dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tapi kekayaan Budi Sukma itu juga makin bertambah. Tahu-tahu di bawah kasurnya, kolong kasurnya itu selalu ada uang. Padahal di buku diary itu Budi Sukma tidak menyuruh tuyul ini untuk mencari uang, cukup menjaga dan melariskan bisnisnya. Nggak tahu uang itu berasal dari mana dan siapa yang menyuruh tuyul ini. Sampai tuyul itu seagresif itu ke Budi Sukma. Hingga karena kejadian itu membuat kondisi kesehatan Budi Sukma makin lama makin menurun, dan membuat Budi Sukma sudah tidak berdaya sampai beliau tidak bisa beranjak dari kasurnya. Terus melihat itu ART-nya takut, akhirnya minta dipulangkan ke desa. Ya udahlah, karena hal itu adik-adiknya dihubungin, datang. Dan Budi Sukma minta tolong ke adik-adiknya untuk dicarikan babysitter. Ya udah ketemulah sama si sebenarnya namanya Mbak Nia. Mbak Nia inilah yang akhirnya meneruskan untuk merawat Budi Sukma selama Budi Sukma kondisinya seperti itu hingga beliau meninggal dunia. Ya Mbak Nia ini yang berjasa gitu loh. Membaca buku harian milik Budi Sukma, pihak keluarga antara percaya nggak percaya. Ditambah ada satu halamannya sepertinya disobek, tapi dilipat, ditaruh di halaman paling terakhir. Pas waktu dibuka sama ibunya Mbak ini, di kertas itu bertuliskan bahwa sebenarnya di pernikahan Budi Sukma itu sempat hamil, tapi kehamilannya itu harus gugur di usia kandungan 3 bulan. Dengan alasan yang aneh, tiba-tiba Budi Sukma mengalami keguguran padahal beliau tidak lagi kecapean, tidak lagi sakit, tidak lagi ada masalah di kehamilan. Dan Budi Sukma beranggapan bahwa entah ini memang menjadi takdir dari kehamilannya atau ada hubungannya dengan sosok tuyul yang menjadi ingon-ingonnya Budi Sukma beserta suaminya. Nah itulah yang menjadi pertanyaan dan pihak keluarga. Kenapa? Ya Allah, kalian dengar kan? Berak ya, itu nggak main-main loh. Nggak niat ganggu, cuma mau cerita. Maaf ya, maaf. Damai-damai, peace. Selalu begini deh kalau aku ceritain hal-hal yang paham lah ya kalian. Kembali nih ke cerita. Akhirnya di situ, sekalipun pihak keluarga ini masih mempertanyakan beberapa hal, berhubung mereka masih berduka, mereka memilih untuk fokus mengurus jenazahnya Budi Sukma saja terlebih dahulu. Jenazahnya Budi Sukma ini akhirnya dimakamkan di pagi harinya. Dan perjalanan gimana sih perjalanan dan acara pemakaman berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun. Lalu malamnya diadakan tahlilan sampai di malam 7 harinya. Pas waktu malam 7 harinya Budi Sukma, kan keluarga tuh ngumpul di rumahnya Budi Sukma, termasuk Mbak Arini dan anak-anaknya. Mereka tuh tidur setelah tahlilan karena kelelahan. Satu persatu dari mereka itu dimimpikan sama Budi Sukma, di mana Budi Sukma itu menangis minta tolong kesakitan dan keluar banyak sekali cairan merah dari dadanya. Nah Budi Sukma itu wujudnya bentuknya pocong. Keluarga di situ langsung sontak bangun secara bersamaan gara-gara mimpi itu. Saat saling bertukar tanya nih ya, mereka kaget, ternyata mereka memimpikan hal yang sama. Sampai detik ini mereka masih bertanya-tanya apa maksud dari mimpi itu, dan kira-kira
Kenapa Budi Sukma ini kok sampai datang ke mimpi mereka seperti itu? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diselesaikan? Lah, berdasarkan hasil bacaan warisan dari notaris yang ditunjuk sama Budi Sukma, setelah 40 harinya Budi Sukma, notarisnya kan juga dikabarin tuh kalau Budi Sukma meninggal. Di 40 hari meninggalnya Budi Sukma, notarisnya ini memberikan wasiat yang ditulis sama Budi Sukma, dan di wasiat itu isinya kalau nanti dia dan suaminya meninggal, minta rumahnya dijual. Nanti uang penjualan dari rumahnya ini itu diberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Akhirnya rumah itu dijual lah, laku, dibeli sama seorang pemborong. Karena keluarga tidak mau menyembunyikan apa yang pernah terjadi di rumah itu, diceritakanlah semuanya, ya kan. Pemborong ini rutin sekali mengadakan acara pengajian di rumah tersebut, dan nampaknya nggak ada kejadian aneh-aneh yang terjadi dengan keluarga yang menempati rumahnya Budi Sukma. Uang itu sudah diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan semuanya berjalan biasa-biasa aja. Cuman keluarga itu masih bertanya-tanya, kenapa tuyul itu tugasnya tiba-tiba berubah? Terus kenapa tuyul itu jadi agresif sampai membuat kondisi Budi Sukma seperti itu? Lalu apa maksud dari Budi Sukma yang datang ke mimpi keluarganya pas waktu malam 7 harinya itu? Mungkin ada dari kalian yang bisa menjawab. Boleh kali ya bantu menjawab di kolom komentar. Jujur aku itu masih ngeblank gara-gara suara tadi. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin kalian aja yang berpendapat di kolom komentar ya. Jadi mari kita doakan saja bersama-sama sesuai keyakinan kita masing-masing yang ditujukan untuk Budi Sukma. Insya Allah, bismillah, Budi di sana sudah tidak sakit lagi dan sudah diampuni dosa-dosanya, diringankan azab kuburnya, dan dilapangkan jalannya. Teruntuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Sekalipun kejadian ini sudah terjadi tahun-tahun yang lalu, tapi yang namanya memori dengan keluarga itu pasti sulit terlupakan. Apalagi meninggalnya Budi Sukma itu juga menciptakan memori yang sangat-sangat memorable ya, yang sepertinya nggak akan pernah bisa dilupakan sama pihak keluarga. Jadi duka itu akan selalu ada. Doa aku persilakan. Oke, sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Arini dan keluarga atas izinnya telah diberikan. Menurut aku cerita dari Mbak Arini ini bagus banget ya. Sekali lagi kita diingatkan bahwasanya kalau bersekutu dengan jin, setan, itu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Akan selalu berakhir dengan penyesalan ya. Ingat ya, setiap tindakan, setiap perbuatan tuh ada konsekuensinya. Apalagi berhubungan dengan hal-hal seperti ini, bayarannya itu nggak murah. Jadi jangan pernah tergiur ya, buat kalian-kalian yang perekonomiannya lagi susah. Jangan pernah tergiur-giur untuk mencoba hal-hal seperti ini. Percayalah, suatu hari nanti derajat kita akan diangkat sama Allah. Amin. Rezeki kita akan dilipat gandakan sama Allah. Rezeki kita akan dibuat seperti air yang mengalir dari mata air, nggak ada hentinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua kesulitan itu pasti akan menemukan kemudahan ya. Setiap masalah itu ada solusinya, tapi tidak begini solusinya. Jadi buat kalian jangan pernah macam-macam tergiur-giur nih ya sama hal-hal kayak gini. Kalau kalian sayang sama nyawa kalian, udahlah, makan Indomie pakai telur tuh masih enak kok ya. Mendingan kita kerja susah, badan capek, pulang tinggal istirahat, daripada harus kehidupan kita berakhir seperti apa yang terjadi sama Budi Sukma. Nauzubillah min dzalik. Ya dah, kalau gitu buat kalian yang belum support aku, belum subscribe aku, ayo klik
tombol subscribe-nya ada di bawah biar kalian nggak ketinggalan saat aku upload video. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sapa aku di kolom komentar karena sapaan dan doa-doa kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video demi menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga tahu, plus ikutan nonton video yang aku tayangkan di YouTube Black Diary. Aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.